Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Sabtu 3 Agustus 2024, yang secara khusus akan membahas mengenai gagal ginjal pada anak diangkat dari beberapa berita di Indonesia. Suarasurabaya.net mengangkat viral kasus gagal ginjal, orang tua diminta paham komponen makanan untuk anak. Mengutip pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mendorong pengawasan ketat terhadap makanan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, rri.co.id mengangkat kasus gagal ginjal menjadi alarm bagi semua pihak. Mengutip pernyataan salah satu dokter dari salah satu klinik swasta yang mengatakan munculnya kasus anak kecil yang alami gagal ginjal harus menjadi alarm bagi semua pihak, mulai dari orang tua, guru di sekolah, maupun pihak lain. Pikiran Rakyat pada tanggal 1 Agustus 2024 mengungkap 77 anak di Jabar cuci darah, gagal ginjal mengintai Jawa Barat. Mengungkap data bahwa sejak Januari hingga Juli 2024, ada sebanyak 77 anak yang menjalani cuci darah di Jawa Barat. Menanggapi situasi ini, pejabat Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin, meminta Kementerian Kesehatan untuk segera menerapkan label pada makanan dan minuman kemasan. Langkah ini penting untuk mencegah peningkatan kasus cuci darah pada anak di masa depan. Dari sisi pemerintah, medcom.id pada tanggal 1 Agustus 2024 mengangkat mengenai marak gagal ginjal anak. Pemerintah harus getol edukasi makanan sehat masyarakat. Mengutip pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya menyatakan, harus ada edukasi serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pola makan sehat bagi anak. Ketua DPP PDP itu mendukung adanya aturan yang dapat mendukung pola makan sehat bagi anak. Salah satunya aturan terkait jajanan yang biasa dibeli oleh anak-anak. Dibutuhkan suatu sistem yang baik, tak hanya dari keluarga, tapi juga kolaborasi dari lingkungan, pelaku industri, dan pemangku kebijakan agar anak-anak kita dapat mengkonsumsi makanan sehat demi keberlangsungan hidup mereka. Liputan6.com pada tanggal 30 Juli 2024 mengangkat 6 masalah kesehatan yang membuat anak harus cuci darah. Disebutkan beberapa alasan seorang anak perlu cuci darah, yaitu penyakit ginjal bawaan, infeksi saluran kemih, kelainan genetik, penyakit kronis, obstruksi saluran kemih, dan faktor lingkungan seperti bahan kimia berbahaya, obat-obatan tertentu, dan polusi. Informasi yang diambil dari siloamhospital.com menyatakan bahwa penyakit gagal ginjal pada anak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gagal ginjal akut yang merupakan kondisi gagal ginjal yang terjadi secara mendadak. Hal ini bisa diakibatkan oleh penyumbatan saluran urin, gangguan pada aliran darah ke ginjal, atau masalah pada ginjal itu sendiri. Yang kedua, yaitu gagal ginjal kronis. Kondisi gagal ginjal anak yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara bertahap dapat terjadi selama 3 bulan atau lebih. Hal ini dikarenakan karena terdapat kerusakan pada jaringan ginjal. Detik.com pada tanggal 1 Agustus 2024 memuat artikel mengenai marak kasus anak cuci darah. RSHS ungkap penyebabnya karena ini. Di berita tersebut, menurut Prof. Dani Hilmanto, konsultan nefrologi anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, menyatakan bahwa terjadi sebuah mispersepsi bahwa pola makan yang tak sehat menjadi penyebab utama penyakit ginjal kronis. Lebih lanjut dinyatakan bahwa makanan yang manis-manis, asin-asin, dan junk food perlu waktu yang cukup panjang, perlu waktu puluhan tahun untuk menjadi hipertensi, sehingga akhirnya nanti menjadi penyakit ginjal kronis. Sehingga pola makan yang salah, pola hidup yang salah dalam jangka panjang akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang beresiko untuk menyebabkan penyakit ginjal kronik pada orang dewasa. Sedangkan anak sebetulnya penyakit ginjal kronis yang memerlukan cuci darah seumur hidup kalau seorang anak terkena di bawah usia 5 tahun. Dan umumnya terjadi karena kelainan struktur saluran kencingnya.
Sedangkan usia di atas 5 tahun, umumnya penyakit yang sering mengakibatkan penyakit ginjal kronis itu adalah penyakit glomerulus yang sampai saat ini paling banyak dan idiopatik. Disebutkan sebagai sindrom nefrotik yang umumnya dia tidak memberikan respon yang baik kalau diobati. Kemudian bagaimana cara mencegah kerusakan ginjal pada anak? Mengutip hasil wawancara liputan6.com pada tanggal 30 Juli 2024 dengan salah satu dokter spesialis anak di rumah sakit swasta, diungkapkan beberapa cara adalah sebagai berikut. Yang pertama, deteksi dini anak Anda. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Itu sangat penting untuk mendeteksi dini adanya kelainan ginjal. Pengobatan infeksi. Segera obati infeksi saluran kemih dan infeksi lainnya pada anak. Kontrol penyakit kronis. Jika anak memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, kontrol penyakit tersebut dengan baik. Terapkan gaya hidup yang sehat. Ajak anak Anda untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat. Yang terakhir, hindari paparan bahan berbahaya. Lindungilah anak-anak Anda dari paparan bahan kimia berbahaya dan polusi. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.